Sebentar ya Bu ya. Ya Pak. Suara saya nggak feedback ya Bu ya? Ya Pak. Enggak ya? Hmm? Nggak feedback ya? Nggak feedback suara saya? Kedengaran bagus ya? Bagus kok Pak. Oke, ya, oke. Ya. Oke. Ya, shalom, selamat malam Indonesia, selamat malam pemirsa yang menonton channel YouTube saya pada saat malam hari ini, dan juga selamat malam kepada Ibu Rina Solihin. Kita percaya bahwa, ya, selamat malam Bu. Ya, kita percaya bahwa hari ini kita pasti sudah diberkati oleh Tuhan lewat persekutuan kita di ibadah gereja masing-masing, dan ada berkat-berkat Tuhan yang luar biasa kita boleh saksikan pada saat malam hari ini. Nah, amin. Untuk live pada saat malam hari ini kita akan berbicara, kita akan membahas tentang Alkitab adalah satu-satunya kitab firman Tuhan, ya, di mana pembahasan malam hari ini nantinya akan disampaikan langsung oleh Ibu Rina Solihin, yang notabene adalah mantan muslimah asal Minangkabau, yang memang selama ini kita sudah banyak melihat, menonton, menyaksikan kesaksian yang disampaikan oleh Ibu Rina Solihin di channel beliau. Dan kembali pada saat malam hari ini kita boleh berbincang-bincang kepada Ibu Rina Solihin. Sekali lagi, pembahasan malam hari ini adalah Alkitab adalah satu-satunya kitab firman Tuhan, dan untuk itu nantinya kesempatan ini akan kami berikan kepada Ibu Rina Solihin. Dan bagi, ya, gimana? Suara Pak Pendeta putus-putus. Putus-putus ya Bu ya? Iya. Wah, kok bisa gitu ya? Ya. Gimana Bu? Masih putus-putus? Nggak kedengaran Pak. Nggak kedengaran? Ya, ini kedengaran. Udah bisa ya? Putus-putus, putus-putus. Kok bisa gitu ya? Ya, halo, shalom. Ya. Apa kedengaran dengan baik? Kedengaran dengan baik Bu suara saya? Ya, kedengaran Pak. Oke, ya. Jadi pada saat malam hari ini pembahasan kita mengenai Alkitab adalah satu-satunya kitab firman Tuhan, akan disampaikan, akan dibahas oleh Ibu Rina Solihin. Dan bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin memberikan pertanyaan pada saat malam hari ini, nanti akan kami buka ruang tanya jawab, dan boleh bergabung bersama dengan kami di deskripsi yang sudah saya cantumkan di deskripsi, ya, di link yang sudah saya cantumkan di deskripsi live streaming pada saat malam hari ini. Dan juga boleh membantu untuk mendukung channel Ibu Rina Solihin, yang dimana linknya juga saya sudah cantumkan di deskripsi live streaming pada saat malam hari ini. Jadi biarlah channel Ibu Rina Solihin boleh menjadi berkat bagi kita semua. Oleh sebab itu, langsung saja kita akan serahkan ruang dan waktu pembahasan tema kita pada saat malam hari ini kepada Ibu Rina Solihin. Shalom, selamat malam Ibu Rina. Ya, selamat malam Pak. Ya, gimana kabarnya Bu? Bapak apa kabar? Gimana kabarnya? Puji Tuhan, kabar baik Bu. Oke Bu, silakan langsung saja Bu. Oke, selamat malam teman-teman, saudara sebangsa dan setanah air, dan mungkin juga ada yang di luar negeri yang menonton channel ini. Saya ucapkan selamat malam dari Indonesia. Kita bersyukur hari ini kita masih diberikan kesehatan yang baik, ya, COVID belum berlalu. Yes, amin. Tapi puji Tuhan, Tuhan melindungi kita sampai hari ini. Sebelumnya saya ingin
menyampaikan bahwa mengapa tema yang kita pilih malam ini adalah Alkitab adalah satu-satunya kitab firman Tuhan. Ya. Ya. Karena saya sebagai orang yang hijrah dari seberang, ya kan? Itu justru saya bisa hijrah itu karena Alkitab. Jadi saya merasa kesaksian saya tentang Alkitab firman Tuhan ini sangat-sangat penting untuk saya bagikan. Mengapa saya percaya ya kepada Alkitab? Sehingga saya membawa saya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Nah, kita tahu bahwa Alkitab itu adalah satu-satunya dasar atau fondasi atau standar dari iman kekristenan. Saya harap kita setuju ya. Yes. Alkitab adalah satu-satunya standar kita. Kita tidak punya standar lain di luar Alkitab, baik lisan maupun tulisan. Karena Alkitab kita dari Kejadian 1 pasal 1 sampai Wahyu 22 ayat 21 itu sudah di lockdown. Sudah di lockdown oleh Allah. Jadi tidak boleh lagi ditambahi, tidak boleh lagi dikurangi. Nah, mungkin untuk itu kita akan membacakan satu ayat. Benar tidak bahwa Alkitab kita ini sudah di lockdown oleh Tuhan, oleh Allah sendiri. Kalau misalnya ada Alkitab di tempat saudara-saudara sekalian, silakan buka bersama-sama dengan saya. Kita akan membuka kitab Wahyu. Wahyu ayat 22 ya. Sampai 19. Ya, saya sebentar. Nah, kita bacakan, saya bacakan untuk semua. Yes. Wahyu 22 ayat bahwa Alkitab sudah di lockdown ya oleh Allah sendiri. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dan dari kitab nubuatan ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kotak kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Amin. Amin. Jadi jelas, Alkitab adalah satu-satunya fondasi iman kekristenan. Jadi sangat penting sekali kita sebagai orang percaya itu mengetahui segala sesuatu tentang kitab kita. Karena dari yang saya alami itu banyak sekali serangan-serangan yang datang dari luar itu menyerang Alkitab sebagai dasar iman kekristenan. Ya, salah satunya dikatakan bahwa Alkitab ini sudah tidak asli. Alkitab sudah dirubah, sudah dipalsukan. Dipalsukan. Dan ini Alkitab bukan firman Tuhan tapi tulisan manusia dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita sebagai orang percaya, orang beriman kepada Alkitab, tidak mengerti Alkitab kita sendiri dan tidak begitu yakin dengan keabsahan Alkitab kita sendiri, itu betul-betul sesuatu yang tidak boleh terjadi. Makanya saya merasa terpanggil untuk membahas tentang fondasi dasar dari iman kekristenan ini. Nah, saya akan mulai bahwa pada kenyataannya di dunia ini ada beberapa kitab yang mengklaim dirinya sebagai kitab firman Tuhan. Bukan cuma Alkitab, tapi kitab-kitab lain pun diklaim oleh umatnya sebagai firman Tuhan. Nah, hanya ada 3 opsi di sini. Pertama, semua kitab itu minimal ada 5 kitab yang diklaim sebagai kitab firman Tuhan. Opsi pertama, semua kitab yang ada ini adalah firman Tuhan semuanya. Nah, jadi semua kitab yang ada di dunia ini itu semua adalah firman Tuhan. Konsekuensinya apa? Bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang konsisten berarti kan?
Kenapa? Karena semua Alkitab itu, semua kitab yang ada itu isinya berbeda-beda. Bahkan ada yang bertolak belakang pengajarannya, dari pengajarannya. Baik dari sisi jalan keselamatannya, pengajarannya, standar moralnya itu berbeda-beda. Jadi tidak mungkin semua kitab ini adalah dari Allah yang Esa. Karena Allah yang satu, Allah yang Esa, tidak mungkin berbicara di sini A, di kitab lain B, di kitab lain C, di kitab lain D. Berarti Allah itu tidak konsisten. Jangankan Allah, manusia pun, kita sendiri kalau tidak konsisten, ngomongannya berubah-berubah, tidak bisa dipegang, pasti akan dijauhi orang, bukan? Pasti kita akan ditinggalkan oleh orang. Orang tidak mau berteman dengan kita, karena omongan kita tidak bisa dipegang. Tentunya terlebih lagi Allah. Tidak mungkin Allah itu seperti itu. Jadi, opsi kedua adalah salah satu saja dari kitab yang ada itu adalah firman Tuhan. Karena Allah yang Esa, dia sangat konsisten, dan dia tidak mungkin pelintat-pelintut, ya kan? Pasti apa yang dia katakan itu tetap untuk selama-lamanya. Tidak berubah-berubah dari zaman ke zaman, ya seperti itu. Cuman ada yang digenapi, ada yang belum, yang sedang digenapi, ada yang belum digenapi. Bukan berarti dia berubah-berubah, ya. Nah, Amin. Nah ini karena salah satu saja kitab yang firman Tuhan, maka harus diuji, ya. Kalau yang lain mengklaim dia juga firman Tuhan, harus mau diuji, harus lulus uji coba, ya. Harus uji emisi istilahnya, ya. Harus lulus uji. Bagaimana cara mengujinya? Bagaimana cara mengujinya? Pertama, kita harus tahu sifat-sifat Allah dulu. Sifat-sifat Allah itu yang maha benar, maha suci, maha tahu. Nah, isi dari kitabnya itu pun harus selaras dengan sifat-sifat Allah tadi. Isinya harus mencerminkan Allah yang maha tahu, mencerminkan Allah yang maha kasih, mencerminkan Allah yang maha suci, mencerminkan Allah yang maha benar, ya. Jadi harus mencerminkan sifat-sifat Allah. Nah, kalau sampai bertentangan isinya dengan sifat-sifat Allah, dipastikan itu bukan firman Allah, gitu, ya. Kemudian pembuktian kedua itu dengan cara apa namanya? Cara apa ya? Circulation ini apa namanya, membuktikan bahwa diuji dengan ayat manapun tetap ketemu, gitu. Jadi dibolak-balik, mau dibolak-balik tetap benar gitu. Mau dibolak-balik, contoh 2 tambah 3 sama dengan 5, ya. 5 kurang 3 sama dengan 2, ya. 3 tambah 2 sama dengan 5, ya. Itu harus ketemu terus gitu. Jadi ayat manapun dengan ayat yang lain itu sinkron. Jadi tidak ada yang bertabrakan antara ayat satu dengan ayat lain. Nah, ini cara pengujiannya. Nah, opsi yang ketiga, semua kitab itu bukan firman Allah. Ini tidak mungkin, karena Allah itu ada, ya kan? Allah itu ada, pasti dia berfirman, ya kan? Pasti dia berfirman, gitu. Jadi kita memilih yang paling logis, yaitu opsi kedua, bahwa salah satu saja dari kitab firman itu yang kitab firman Allah. Begitu, ya. Kemudian buktinya apa? Buktinya apa? Alkitab bisa dikatakan Alkitab firman Allah, yaitu tadi, ya, bahwa Allah itu maha benar, maka firman-Nya maha benar. Contoh, mana yang apa? Yang benar? Ishak yang dikorbankan atau Ismail yang dikorbankan? Nah, kita harus menguji nih dengan Alkitab, ya kan? Kita uji. Kita bisa katakan Ishaklah yang benar. Mengapa? Karena Alkitab menyatakan bahwa keturunan dari Ishaklah, ya, jalur datangnya sang Mesias itu, ya. Jadi Allah hanya berurusan dengan keturunannya Ishak dalam meneruskan kebenaran Allah dalam jalur sejarah sampai kepada Mesias, itu dari jalurnya Ishak, bukan dari jalurnya Ismail. Nah, itu pertama. Kemudian
kita mau apa? Mau cari tahu mana yang benar, neraka yang kekal atau neraka yang sementara. Nah, itu dari sifat keadilan Allah, kemahakasihan Allah, itu kita pastikan neraka yang kekal ini yang benar. Karena tidak Ya. mungkin sedikit dosa bisa menghampiri sorga. Itu karena sorga kita itu sorga yang maha kudus. Dikatakan bahwa segala sesuatu yang najis, ya kan, itu tidak bisa masuk ke dalamnya. Apalagi kalau dosanya setengah kilo kurang sedikit, itu tidak akan bisa masuk. Ya kan? Nah, itu. Ya. Jadi banyak hal kita bisa uji ya dengan Alkitab, bahwa Alkitab adalah firman dari Tuhan yang maha benar. Gitu. Nah, kemudian kita uji yang benar tuh Isa atau Yesus Kristus Tuhan. Mana yang benar? Di luar sana masih simpang siur saya lihat ya. Baik dari dalam kalangan teman-teman Kristen sendiri maupun di kalangan Muslim. Banyak yang menyamakan dua oknum ini sama, yaitu Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus itu adalah pribadi yang sama. Tapi menurut saya pastikan tidak sama. Mengapa? Pertama, dari kelahirannya saja itu tidak sama. Yang satu lahir oleh Maryam, saudara perempuan Harun, lahirnya di bawah pohon korma. Yang satu lagi dilahirkan oleh Maria dari Nazaret, lahirnya di kandang domba. Ya, dari situ aja sudah beda. Satu hanya nabi, yang satu menyatakan dirinya sebagai Allah. Dan banyak lagi perbedaan-perbedaan yang lainnya. Nah, kenapa bisa salah satu saja yang benar? Karena peristiwanya cuma satu kali. Ismail dengan Ishak dikorbankan oleh hampir dikorbankan oleh Abraham, itu peristiwanya cuma satu kali, nggak mungkin dua kali. Jadi pasti karena hanya satu kali peristiwanya, pasti salah satu saja yang benar. Begitupun dengan Isa dan Tuhan Yesus, itu peristiwa satu kali. Gitu. Jadi di mana yang benar? Yang lahir di bawah pohon korma atau yang di kandang domba? Ternyata kita runtut dari perjanjian lama, itu ternyata sudah dinubuatkan. Ada 300-an nubuatan tentang Yesus Kristus yang telah digenapi di perjanjian baru. Dan itu digenapi secara akurat. Nah, ini. Ya, jadi yang masih berbeda pandangan silahkan dipelajari lagi, ya, silahkan dipelajari sendiri mana yang benar. Ya kan? Jadi jangan nanti tumpang tindih, campur aduk jadi bingung sendiri gitu ya. Oke. Nah, kemudian bukti Alkitab firman Tuhan yaitu karena firman dari Allah yang Maha Tahu. Allah yang Maha Tahu itu mampu memberitahukan hal-hal yang jauh di depan, yang belum terjadi. Mungkin ribuan tahun ke depan, dia sudah memberitahukan hal ini. Ya, nah ini contoh saja itu nubuatan tentang Sang Mesias. Sekitar hampir lebih dari 300-an nubuatan di kitab Perjanjian Lama tentang Juru Selamat itu, tentang Yesus Kristus. Dan kita buktikan bahwa semua nubuatan ini digenapi secara akurat di Perjanjian Baru oleh Yesus Kristus. Nah, itu. Jadi dia akan dikandung oleh seorang perawan. Kemudian dia akan dikorbankan di kayu salib sebagai penghapus dosa. Itu semua sudah dinubuatkan, ya. Jadi penyaliban itu memang tergenapi. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa yang disalib itu bukan Tuhan Yesus tapi diserupakan, itu secara Alkitab tidak ada dasarnya. Karena Alkitab mencatat dengan sangat-sangat jelas, saksinya juga banyak, ya kan, bahwa memang Tuhan Yesus yang disalibkan. Karena itulah misi penyelamatannya, yaitu untuk menggantikan hukuman dosa dari orang-orang yang percaya kepadanya. Ya, karena upah dosa adalah maut. Jadi dosa hanya bisa dibereskan dengan penghukuman. Tanpa penghukuman tidak ada pemberesan dosa. Makanya di Perjanjian Lama korban domba itu ditujukan untuk ibadah simbolistik, ritualistik bagi penghukuman dosa tadi. Karena Mesiasnya belum datang. Nah, Yesus Kristus itu adalah domba hakikat yang sudah dikorbankan satu kali untuk selama-lamanya. Untuk selamanya. Ya, jadi sekarang kita tidak perlu korban domba lagi karena sudah selesai. Ya, tinggal percaya aja dengan hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, dan Dia sudah berkorban di kayu salib bagi kita untuk pengampunan dosa. Dan sekarang kita hidup bagi Dia. Itulah iman kekristenan. Membuktikan bahwa
ini adalah firman dari Allah yang maha suci, yang maha kudus. Jadi standar moral yang diajarkan di Alkitab itu adalah standar moral tertinggi. Kita bisa buktikan. Banyak orang mengatakan yang mengajarkan bahwa banyak Alkitab mengajarkan kasihanilah sesamamu manusia. Ya kan? Tapi Alkitab mengatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya kan? Dan kasihilah musuhmu. Ya, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Nah, itu ya. Ada yang mengajarkan kasihilah saudaramu, saudaranya saja yang dikasihi. Tapi kalau kita, Alkitab mengajarkan, Allah yang maha kasih mengajarkan, yang maha suci mengajarkan, kasihilah musuhmu. Jauh standarnya di atas standar rata-rata moral yang ada. Begitu ya. Engkau ditampar pipi kiri, berikan pipi kananmu. Diminta bajumu dan jubahmu. Itu standar moral yang sangat tinggi. Nah, inilah bukti bahwa Alkitab adalah firman Allah yang menggambarkan sifat-sifat Allah yang maha benar, maha tahu, maha suci. Ya, ini tergambar dalam ajaran-ajarannya. Nah, saya ingin bicara sedikit tentang tadi kita sudah katakan bahwa Alkitab itu sudah di lockdown. Istilah lainnya sudah dikanonkan, ya, sudah dikanonkan. 39 kitab Perjanjian Lama plus 27 kitab Perjanjian Baru. Ya. Total 66 kitab. Kita hanya beriman kepada 66 kitab ini. Mengapa? Karena Tuhan Yesus sendiri ya yang mengatakan 66 kitab inilah yang menulis tentang Dia. Ya. Kita bisa baca di Lukas 24 ayat 44. Mari dibuka. Lukas 24 ayat 44. Nah, jadi ini dikuatkan oleh Tuhan Yesus sendiri, ya. Saya bacakan, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu, bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di kitab Taurat Musa, di kitab para nabi, dan di kitab Mazmur. Jelas ya? Jadi, tentang Yesus Kristus, tentang Tuhan Yesus, itu sudah tertulis di kitab Musa, di kitab para nabi, di kitab Mazmur. Nah, ini yang disebut oleh Tuhan Yesus. Ya, itulah 39 kitab tadi jumlahnya. Gitu ya. Nah, kemudian di Perjanjian Baru 27 kitab. Nah, ini ada 4 kitab yang ditulis disebut Injil dan sisanya ditulis oleh Rasul Paulus. Ya, itu juga firman Allah. Kenapa disebut Alkitab ini firman Allah semuanya? Karena semua tulisan yang tertulis di dalam Alkitab itu diilhami oleh Allah. Jadi memang manusia yang menulis, tapi diilhami oleh Allah sendiri. Makanya kita lihat dari Kejadian 1 pasal 1 sampai Wahyu 22 ayat 21 itu tidak ada yang bertentangan. Walaupun ditulis oleh lebih dari 40 penulis Alkitab dan mereka berbeda latar belakang, mereka berbeda zaman waktu menulisnya, tapi tulisan mereka bisa sangat selaras. Ya, itu kan bahwa itu bersumber dari ilham dari Allah yang sama. Dan mereka tidak ada saling menentang, tidak ada. Ya, mereka saling mengutip, ya kan? Mereka mengutip tulisan nabi-nabi sebelumnya dan rasul-rasul mengutip tulisan rasul yang lain dan tulisan nabi-nabi yang lain. Gitu. Jadi mereka saling menguatkan, saling menjelaskan, gitu. Makanya Alkitab itu bisa menjelaskan dirinya sendiri. Makanya Alkitab kita itu tidak butuh namanya tafsir atau apa namanya itu kalau di luar itu namanya hadis lah semacam itu ya, tidak perlu. Karena kitab kita bisa menjelaskan dirinya sendiri, gitu. Kalau saya membaca satu ayat, saya tidak mengerti, nah
nanti akan terjawab di ayat yang lain. Silakan dicoba kalau tidak percaya. Ya. Nanti ada penjelasannya di ayat yang lain. Dan Tuhan biasanya menuntun kita untuk menemukan jawaban itu ketika kita membaca Alkitab. Gitu. Oke. Ya. Kemudian tentang tadi bahwa Alkitab kita sudah dikanonkan, ya. 39 di Perjanjian Lama dan 27 di Perjanjian Baru. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan, itu di Mazmur 11 ayat 3. Boleh kita baca? Mazmur 11 ayat 3. Iya. Saya bacakan ya. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Ya. Apabila dasar-dasar dihancurkan itu. Nah, Alkitab itu adalah dasar iman kekristenan, seperti kita tadi sudah katakan, ya. Jadi iblis itu dari zaman ke zaman ingin menghancurkan Alkitab dengan bermacam-macam cara, ya. Cara-cara apa yang dilakukan oleh iblis? Pertama, mulai dari membakar Alkitab, ya kan, secara fisik. Ya. Pernah kejadiannya dikumpulin, dibakar, ya. Saya lupa di mana daerahnya. Kemudian menyebar hoax bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan, bahwa Alkitab itu adalah tulisan manusia, bahwa Alkitab itu tidak asli, ya. Kemudian bahwa Alkitab itu isinya porno, ya, porno isinya. Ya. Mereka biasa mengutip Kidung Agung, melihat, ya, kitab Kidung Agung dan sebagainya. Nah, ini. Jadi bermacam-macam cara dari iblis untuk memasukkan Alkitab. Ya. Gitu. Tapi puji Tuhan, sampai sekarang Alkitab sangat-sangat terjaga, ya. Sangat jaga. Kenapa? Karena Allah sendiri yang menjaganya, ya. Tuhan sendiri yang menjaganya, Tuhan sendiri yang memeliharanya. Kita bisa dibaca ayatnya bahwa langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Artinya setiap kata di dalam Alkitab itu betul-betul dalam pemeliharaan Tuhan. Tidak mungkin bisa dihilangkan, apalagi dipalsukan dan sebagainya. Versi terjemahan Alkitab itu bukan berarti merubah Alkitab, karena memang Tuhan berkata bahwa orang akan memuji Dia dalam segala bahasa, ya. Makanya Alkitab itu diizinkan untuk diterjemahkan, ya. Mungkin kita baca satu ayat supaya teman-teman yang lain tahu, ya, bahwa betul-betul Alkitab ini dipelihara, ya, dipelihara oleh Allah sendiri. Nah, dipelihara oleh Allah sendiri dan memang harus diterjemahkan, Coba kita baca Yesaya 45 ayat 23. Yesaya 45 ayat 23. Ya. Saya bacakan. Demi aku sendiri, aku telah bersumpah. Bayangkan, ya. Demi aku sendiri, kata Allah, aku sudah bersumpah. Dari mulutku telah keluar kebenaran. Suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Di garis bawahi. Dalam segala bahasa. Jadi Allah Alkitab itu tidak bicara cuma dalam satu bahasa saja. Dia bisa tahu semua bahasa di dunia ini. Makanya dia mengizinkan Alkitab ini harus diterjemahkan. Pertama, supaya umat manusia ini mengerti dengan benar apa isi firman-Nya. Mengerti dengan benar
maksud Allah, mengerti dengan benar apa kehendak Allah. Makanya kita beruntung ya, kita punya Alkitab dalam bahasa kita sendiri, sehingga kita mengerti, paham apa isi kitab kita, dan kita bisa mengenal Allah kita dengan sangat baik. Nah, Ya. itu. Oke, Pak. Mungkin ada ini mungkin masuk ke pertanyaan atau ada ulasan dari Bapak sendiri mungkin? Oke, baik. Oke, terima kasih Ibu Rina Solihin yang sudah boleh menyampaikan pembahasan tentang Alkitab adalah satu-satunya kitab firman Tuhan. Dan tadi kita sudah mendengar bahwa memang Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan, ya. Dan tidak ada kitab lain yang dimana boleh disahkan bahwa itu adalah firman Tuhan. Ya, karena sudah jelas tadi disampaikan di dalam Wahyu pasal 22 ayat 19 sampai ayat 21 itu sebenarnya bahwa tidak boleh ada lagi ditambahkan ataupun dikurangi dari firman Tuhan yang sudah memang ada. Dan jelas sekali ayat itu membuktikan bahwa tidak ada lagi kitab lain ya yang dimana itu diklaim sebagai firman Tuhan. Jadi satu-satunya firman Tuhan itu adalah kitab orang Kristen atau kitabnya Alkitab, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu sebabnya kita harus mengimani sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa memang Alkitab itu adalah satu-satunya kitab firman Tuhan. Kalau kita melihat dalam Roma pasal 10 ayat 17 bahwa iman kita itu timbul oleh karena pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Nah, ini sangat membuktikan sekali bahwa kita sebagai orang Kristen, kita boleh mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu oleh karena kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya, jadi dengan kata lain, ya sekali lagi saya mau sampaikan bahwa memang Alkitab ini adalah satu-satunya kitab firman Tuhan. Oke, jadi mungkin itu saja yang boleh saya simpulkan pada saat malam hari ini. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rina Solihin yang sudah boleh memamparkan dengan baik pada kesempatan malam hari ini. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin memberikan pertanyaannya pada kesempatan malam hari ini, sekali lagi kami sampaikan bahwa boleh bergabung dengan kami di link yang ada di deskripsi. Ya, silakan bergabung dengan kami di link yang ada di deskripsi. Dan juga kami ingin memberitahukan bahwa Ibu Rina Solihin juga mempunyai channel YouTube, ya, dan kami juga mohon dukungan dari Bapak Ibu saudara-saudari semua agar channel YouTube Ibu Rina Solihin boleh berkembang ke depan, dan silakan tonton terus setiap video-video yang akan diupload Ibu Rina Solihin, dan link channel YouTube Ibu Rina juga sudah kami cantumkan di deskripsi live streaming pada saat malam hari ini. Jadi sekali lagi bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan, silakan bergabung di link yang sudah kami berikan di deskripsi pada saat malam hari ini. Nah, Ibu Rina menunggu Bapak Ibu saudara-saudari yang memberikan pertanyaan. Ada pembahasan mungkin yang boleh saya sampaikan malam hari ini yang mungkin bolehlah kita bahas, ya. Ya, Pak. Yang kita percaya. Oke, ya. Yang kita percaya sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus bahwa memang Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan. Kita harus tekankan itu. Bahwa tidak ada kitab lain ya yang boleh diklaim sebagai firman Tuhan. Ya. Tapi kita harus mengakui bahwa setiap agama pasti mempunyai kitab suci masing-masing. Betul. Ya, di Indonesia sudah ada 6 agama, agama Islam sebagai agama mayoritas ya yang ada di Indonesia, agama Kristen Protestan, agama Kristen Katolik, Buddha, Hindu dan juga Konghucu. Dan kita harus mengakui bahwa setiap agama yang 6 ini di Indonesia ini masing-masing punya kitab suci tersendiri. Dan kita juga melihat, bahkan bukan hanya melihat, tapi
kita banyak mendengar di mana ada berita-berita ya akhir-akhir ini di YouTube ada yang mengklaim bahwa ada sebuah agama yang mengatakan bahwa kitabnya adalah pembenaran dari kitab-kitab sebelumnya. Ya artinya bahwa dia adalah sebagai kitab penutup, ya kitab terakhir, ya dari kitab-kitab sebelumnya, di mana bahwa Taurat, Zabur, Mazmur dan Injil itu sudah disatukan di dalam kitab tersebut, dan mereka mengklaim bahwa kitab itu adalah sebagai pembenaran dari kitab-kitab sebelumnya. Kita juga harus tahu dan perlu kita beritahukan kepada Bapak Ibu saudara-saudari semua bahwa memang tadi Ibu Rina Solihin belum sempat memperkenalkan diri kepada kita, tapi saya percaya tidak asing lagi di mata Bapak Ibu saudara-saudari semua yang menonton live streaming kita malam hari ini, bahwa Ibu Rina Solihin ini merupakan gimana ya, musafir yang sudah menemukan jalan yang lurus, ya, musafir tapi sudah menemukan jalan yang lurus itu, ya, di mana memang selama ini dia adalah seorang muslimah dan asli orang Minangkabau, ya, dari Padang, dan sangat taat dengan agamanya sebelumnya. Dan untuk itu pembahasan atau apa yang boleh saya sampaikan ini mungkin nanti akan saya kembalikan kepada Ibu Rina. Bagaimana dengan klaim saudara-saudara kita di agama sebelah yang mengklaim bahwa kitab mereka itu adalah kitab pembenaran atau kitab penutup dari kitab-kitab sebelumnya. Silakan Ibu Rina Solihin. Ya, terima kasih Pak Pendeta Ferry. Memang benar, itu adanya, itu memang benar. Karena waktu saya masih muslim pun saya percayanya seperti itu. Karena itu yang diajarkan, ya. Bahwa Al-Qur'an itu adalah kitab penutup, ya kan? Jadi itulah yang sempurna, menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Nah, tapi setelah saya beranikan diri untuk membaca Alkitab, mendalami Alkitab, pertanyaan itu ternyata tidak benar. Ya, itu klaim sepihak. Mengapa saya bisa katakan yang namanya menyempurnakan tentu harus lebih baik dari yang sebelumnya. Bagi saya menyempurnakan itu pasti lebih baik dari yang sebelumnya. Yang sebelumnya tidak sempurna dibuat menjadi sempurna. Kan begitu. Ya. Nah, setelah saya telusurin, ternyata Alkitab itu sudah sempurna sekali gitu ya. Dan bisa saya katakan tidak ada lagi yang harus disempurnakan, semua sudah sempurna. Ya. Seperti misalnya di Taurat itu sudah apa-apa yang menjadi ibadah-ibadah yang bersifat jasmaniah itu sudah disempurnakan oleh Tuhan Yesus sendiri menjadi ibadah dalam roh dan kebenaran. Seperti mengharamkan makanan, ya kan? Nah, ini salah satu contoh, mengharamkan makanan binatang dan sebagai babi seperti itu ya contohnya. Itu kan berhubungan dengan ibadah jasmaniah ritualistik di Perjanjian Lama. Karena kekudusan itu disimbolkan secara jasmani. Ya. Kemudian Tuhan Yesus mengajarkan menggenapi hukum Taurat. Ya, jadi Tuhan Yesus tidak menghilangkan hukum Taurat ya, tapi menggenapinya. Artinya menggenapi itu apa? Menjadikan itu sesuatu yang baru gitu ya. Tapi tidak yang hukum Taurat yang lama tetap tertulis, tidak dihapuskan, tapi sudah digenapi. Jadi kesucian jasmani itu sudah dirubah menjadi kesucian hati. Jadi yang haram itu bukan lagi babinya, ya kan? Bukan apa yang masuk ke dalam mulut, ya, tapi apa yang keluar dari mulut. Itulah yang haram. Ya, misalnya kata-kata kotor, caci maki, fitnah, itu yang harus yang haram sebenarnya. Ya, sekarang ini, ya. Nah, apa yang dimakan, kalaupun itu berguna, silahkan saja gitu. Mau makan batu kalau itu berguna ya silahkan saja. Tapi kalau karena tidak berguna, untuk apa kita makan, ya kan? Nah itu.
Jadi yang najis itu bukan lagi yang masuk ke mulut, karena dia akan keluar lagi di toilet, tapi yang najis itu adalah yang keluar dari mulut kita. Kata-kata kotor, ya kan? Sumpah serapah, fitnah, itu yang najis. Nah, tapi kenapa kembali lagi gitu? Apa yang sudah disempurnakan oleh Tuhan Yesus, kembali lagi ke kita lama gitu. Kembali lagi ke babi haram, terus semua haram, apa segala ini, itu kan berarti kembali ke cerita lama yang sudah nggak dipakai lagi gitu. Apakah itu menyempurnakan? Korban domba itu sudah digenapi oleh kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Tapi kenapa masih korban-korban domba lagi gitu? Nah, itu menyempurnakannya di mana? Gitu ya. Ya. Paham ya, Pak ya? Oke, ya baik. Begitu contoh singkatnya. Jadi sebenarnya ibadah jasmaniah itu sudah dihentikan, sudah digenapi di Perjanjian Baru. Sudah ditinggalkan itu lagu lama, ya. Ibadah kita sekarang adalah ibadah di dalam roh dan kebenaran, yaitu ibadah dari hati kita langsung kepada Tuhan, kepada Allah. Ibadah yang tidak terbatas lagi oleh cara, ibadah yang tidak dibatasi lagi oleh tempat, ibadah yang tidak dibatasi lagi oleh waktu. Itulah ibadah setiap saat, setiap menit hidup kita ini ibadah. Ya, itulah ibadah di dalam roh dan kebenaran. Jadi nggak harus menghadap kemana lagi gitu. Kalau nggak menghadap ke sana nggak sah, nggak ada lagi begitu. Mau menghadap kemana aja, tetap aja Tuhan tuh ada di mana-mana. Begitu. Yes. Nah, jadi menyempurnakan apa maksudnya gitu. Kalau ada yang menjelaskan, bisa menjelaskan kepada saya, silakan dijelaskan menyempurnakan apa. Apa yang disempurnakan gitu. Karena bagi saya sendiri, saya tidak menemukan bahwa sudah itu kitab yang menyempurnakan gitu ya. Oke. Thank you, Pak. Oke, Bu Rina. Artinya bahwa lewat apa yang disampaikan oleh Ibu Rina ini boleh kita simpulkan bahwa klaim bahwa kitab agama sebelah yang mengatakan bahwa kitab mereka itu adalah kitab yang menyempurnakan atau kitab penutup, itu hanyalah klaim sepihak. Tapi saya mungkin boleh bertanya, Bu, kali ya, karena begini loh, Ibu yang notabene sebagai mantan muslimah pastinya sudah membaca tentang Al-Quran atau hadis seperti itu. Yang saya tanyakan di sini, klaim yang mereka boleh angkat itu bahwa kitab suci mereka itu adalah merupakan kitab penyempurna atau kitab pembenaran dari kitab-kitab sebelumnya. Apakah memang ada ayatnya di dalam kitab suci mereka sehingga mereka boleh mengklaim bahwa memang kitab suci mereka adalah kitab pembenaran? Ya, artinya ada dasar bagi mereka boleh mengangkat klaim itu sebagai bukti bahwa memang kitab suci mereka adalah kitab pembenaran kitab-kitab sebelumnya. Ya, silakan, Bu Rina. Justru saya menantang mereka, ya, menantang mereka untuk membuktikan itu, Pak. Jadi saya tidak perlu menjawab. Saya justru menantang teman-teman Muslim, tolong dibuktikan, gitu. Tadi kan saya sudah katakan, kalau memang itu kitab yang sempurna, silahkan dibuktikan. Dan kalau kita bertanya ayatnya, bukan itu persoalannya, karena saya sudah tidak yakin itu firman Tuhan. Mengapa harus bertolak dari ayat lagi gitu ya? Ya, benar sih, Bu, benar. Kita pertanyakan hal itu, bahkan kita tidak lagi yakin dengan ayat yang mungkin ada. Tapi maksud saya mungkin juga ada di ayat kitab suci mereka. Sehingga mereka mengklaim bahwa kitab suci itu adalah pembenaran dari kitab-kitab yang lain begitu. Iya, betul. Ya. Bahkan di salah satu ayat dikatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Muhammad itu benar-benar dari Allah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, begitu. Oke. Gitu. Jadi itu memang mereka mengklaim begitu. Ya. Bagi saya pikir kalau misalnya mereka berani mengklaim bahwa kitab suci mereka adalah merupakan kitab penutup atau kitab pembenaran dari kitab-kitab sebelumnya, maka saya pikir mereka juga harus percaya dengan kitab-kitab sebelumnya. Tapi yang saya heran ya,
yang aneh justru kalau benar itu kitab mereka sebagai kitab pembenaran, kenapa mereka hanya sebagian dari ayat-ayat di kitab yang lama yang mereka angkat sebagai kebenaran, sedangkan di sisi lain ada banyak ayat-ayat yang lain yang mereka tidak percaya. Contohnya nih Bu ya, ada yang mengklaim begitu banyak para ustadz, begitu banyak saudara-saudara kita di agama sebelah yang mengatakan bahwa Ulangan pasal 18 ayat yang ke-15 itu adalah nubuatan tentang lahirnya Muhammad begitu. Nah, itu berarti mereka angkat bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Tetapi begitu banyak ayat-ayat yang lain yang justru mereka tidak percaya. Ya, secara logis ya, kenapa mereka boleh berpikiran seperti itu? Apakah bukan dengan mereka hanya mengangkat ayat-ayat, sebagian ayat-ayat dari kitab-kitab sebelumnya itu, sedangkan begitu banyak ayat-ayat yang lain itu tidak mereka angkat sebagai kebenaran menurut pengajaran mereka? Justru mereka di situ kita boleh membuktikan bahwa sebenarnya mereka tidak percaya dan kitab suci mereka bukanlah kitab pembenaran dari kitab-kitab sebelumnya. Seperti Ibu sampaikan tadi, kalau misalnya kitab mereka itu adalah merupakan kitab pembenaran, kitab penyempurna, maka apa yang ada di kitab-kitab sebelumnya itu seharusnya ada di kitab mereka. Begitu. Dan mungkin kalau mereka mengatakan, mengklaim bahwa kitab mereka adalah kitab penutup, maka mungkin begitu banyak kitab-kitab yang lain yang akan ada di dalam kitab itu yang boleh dikanonisasi. Ya, tapi kita lihat tidak semua, ya, tidak semua apa yang ada di kitab sebelumnya itu mereka kanonisasi di dalam kitab mereka. Dan saya mau katakan, ya, saya mau katakan bahwa mereka memang tidak berani mengkanonisasi semua kitab-kitab yang ada di sebelumnya. Saya pikir karena mereka juga takut dengan Wahyu pasal 22 ayat 19 sampai 21. Ya, artinya bahwa memang tidak ada lagi Alkitab yang lain. Ya, boleh Pak saya klarifikasi sedikit, ya? Ya, silakan. Ya. Sedikit. Iya. Ya. Memang pada faktanya begitu, bahwa di satu sisi mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu menyempurnakan kitab sebelumnya, tetapi banyak sekali penyangkalan-penyangkalan yang dilakukan terhadap kitab sebelumnya itu. Ya kan? Terutama tentang Injil, terhadap perjanjian baru lah ya, terhadap perjanjian baru. Nah, mereka tidak mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Mereka tidak mengakui bahwa Yesus Kristus disalibkan, tidak mengakui bahwa Yesus Kristus sudah bangkit dan naik ke surga, ya kan? Ya. Jadi tidak mengakui Injil. Injil itu sebenarnya kan kematian dan kebangkitan. Ya. Itulah berita Injil. Ya kan? Nah, justru inti dari Injil ini sendiri yang disangkali, ya. Inti dari Injil ini sendiri yang disangkali gitu. Ya. Nah, bagaimana bisa dikatakan bahwa itu adalah kitab penyempurna? Nah, mengapa kita katakan bahwa perjanjian baru itu fix sebagai firman Tuhan? Pertama, itu ditulis oleh para rasul. Ya, rasul ini diilhami oleh Roh Kudus. Ya kan? Nah, kemudian di backup oleh rasul, ya kan? Di backup oleh rasul, dan kemudian di approve oleh rasul. Artinya tulisan ini beredar semasa rasul masih hidup, ya kan? Nah, ini sudah cukup ya untuk mengatakan bahwa kitab perjanjian baru itu adalah murni firman Allah. Ya, seperti dikatakan bahwa semua tulisan yang diilhamkan oleh Allah berguna untuk mengajar orang, ya, mendidik orang, ya, membawa orang kepada kebenaran dan sebagainya, itu ya. Nah, ini jelas dan di backup oleh Tuhan Yesus sendiri, gitu. Ya. Nah, ini bagaimana ceritanya, gitu? Kok disangkali sedemikian rupa, tapi diklaim sebagai penyempurna kitab sebelumnya? Ini logikanya nggak nyambung kalau menurut saya. Benar, gitu. Benar. Begitu Pak. Ya Bu, benar. Jadi artinya memang saya tidak setuju ya. Saya tidak setuju dengan klaim mereka.
ya, karena saya pikir secara logis kalau misalnya mereka klaim bahwa kitab mereka itu adalah kitab pembenaran, kitab penyempurna, maka apa yang ada di kitab sebelumnya itu mereka tidak boleh tiadakan, ya. Seperti ini contohnya ya. Kita harus akui sebagai orang Kristen bahwa kita mempunyai dua kitab, ya. Maksud saya ada kitab Perjanjian Lama dan ada kitab Perjanjian Baru, ya. Dan kitab Perjanjian Lama itu adalah masa di saat bangsa Israel begitu loh, waktu masih di bawah hukum Taurat. Sedangkan kitab Perjanjian Baru itu adalah masa ketika Yesus turun ke dunia, dan itu adalah kitab Perjanjian Baru. Nah, artinya bahwasanya kitab Perjanjian Lama yang harusnya mungkin kita tidak perlu lagi tidak perlu lagi kita pakai karena memang sudah ada kitab yang baru begitu, Perjanjian yang baru. Tapi oleh karena kita Perjanjian Lama kita percaya bahwa itu adalah firman Tuhan, maka Perjanjian Lama kita akui sebagai firman Tuhan. Dan kita harus gabung dengan Perjanjian yang baru, sehingga kita percaya bahwa ada 39 kitab di Perjanjian Lama dan ada 27 kitab di Perjanjian Baru, dan itu adalah firman Tuhan. Nah, artinya kalau misalnya ada agama lain, begitu loh, yang mengklaim bahwa ada lagi kitab suci yang itu adalah merupakan kitab penyempurna, maka harusnya kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru yang sudah ada 600 tahun lebih sebelum kitab suci mereka itu muncul, maka mereka harus gabung di kitab suci mereka, begitu loh. Saya pikir begitu. Harus jadi satu. Ya. Benar, seperti Taurat, Taurat, kitab para nabi, Mazmur dan Perjanjian Baru itu kan Injil itu jadi harus satu ada. Semuanya. Iya benar. Nyambung. Saya pikir begitu kalau logis. Ya, itu logisnya Tapi begitu. iya, jadi artinya saya pikir justru dengan mereka tidak mengangkat semua kitab-kitab yang ada di kitab sebelumnya itu sebagai pembenaran di dalam kitab mereka, saya boleh katakan bahwa memang tidak ada kitab yang lain yang boleh kita katakan sebagai firman Tuhan. Tuh. Dan Tuhan sudah melockdown, Pak. Di lockdown. Yes. Tidak bisa lagi. Benar. Ya. Ya. Oke. Saya lihat tidak ada yang masuk ya, Bu ya, tidak ada yang bergabung ya. Oke. Mungkin mereka asik mengikuti apa yang kita perbincangkan malam hari ini. Iya, tidak apa-apa, Pak. Yang penting memberkati. Ya. Yes. Mungkin ada hal lain yang boleh disampaikan, Bu, kali ya, mengenai pembahasan kita yang mungkin tadi tidak sempat disampaikan mungkin. Iya, yang tadi yang saya katakan bahwa satu hal yang mau saya katakan, ya, fenomena yang ada sekarang, ya, itu terjadi di kalangan para tanda kutip murtadin, ya, mungkin yang dulu backgroundnya mungkin ustadz. Kalau saya kan bukan ustadz, saya umat biasa ya, jadi saya bukan ustadz ya, jadi biasa. Nah, saya melihat fenomena bahwa ada kecenderungan mengutip mengutip firman yang dari kitab lain untuk membenarkan Alkitab. Bagi saya itu sangat keliru dari pandangan saya. Maaf kalau beda pendapat ya. Maaf ya. Gimana Bu tadi? Ya, gimana tadi? Gimana tadi, Bu? Jadi begini, banyak mantan-mantan Muslim, Muslim ya, ketika menjelaskan kebenaran firman Tuhan di Alkitab, itu masih cenderung mengutip-ngutip ayat dari kitab lamanya, ya kan, untuk membenarkan Alkitab, untuk mendukung apa yang dikatakan oleh Alkitab. Ya. Paham nggak, Pak? Paham nggak? Ngerti. Ya. Sementara kita udah katakan bahwa Alkitab itu satu-satunya kitab firman Allah. Di luar Alkitab tidak ada firman Allah. Ya, jadi sangat tidak bijak kalau kita mengutip-ngutip ayat dari kitab orang lain untuk mendukung ayat yang ada di kitab kita. Ya. Pertama, mengutip-ngutip itu bisa di Ahok kan? Ya kan? Ahok cuma mengutip ya kan satu ayat, ya kan?
bisa dipenjara loh, kan? Ya. Nah, jadi memang itu tidak perlu gitu. Saya sendiri selama ini saya sangat tidak butuh gitu ya, tidak butuh mengutip ayat-ayat dari kitab di luar Alkitab. Gitu. Ya. Dari luar Alkitab gitu, dan tidak perlu sama sekali. Jadi karena Alkitab bisa menjelaskan dirinya sendiri, begitu Pak. Jadi Alkitab itu bisa menjelaskan dirinya sendiri. Ya. Minum dulu Pak, minum dulu. Ya, yes. Silakan minum dulu. Ya, oke. Yes, oke. Jadi saya paham maksud Ibu nih. Saya paham nih maksud Ibu. Artinya bahwa ayat dari kitab orang lain tidak boleh, tidak perlu kita angkat sebagai pembenaran Alkitab kita, begitu loh. Ya, karena dengan kita, kalau misalnya kita mengutip ayat dari kitab mereka, berarti seakan-akan ayat kitab suci orang lain itu yang membenarkan Alkitab kita. Iya, betul. Ya, padahal kita harus percaya. Ya, silakan Bu. Berarti secara tidak langsung, secara sadar atau tidak sadar, yang bersangkutan mengakui bahwa ada firman Tuhan lain di luar Alkitab. Ya. Begitu. Cuman gini loh Bu, mungkin juga ada waktu kita harus mengutip ayat kitab orang lain, karena begitu banyak juga yang mengklaim bahwa seperti kelahiran Yesus Kristus loh, ya, kelahiran Yesus Kristus, ya, di mana kita harus percaya bahwa Yesus Kristus itu lahir di kandang domba, begitu loh. Dan dia punya ibu Maria dan bukan saudara Harun, ya, bukan saudara Musa. Karena kita harus percaya bahwa Musa dan Harun itu ada jauh sebelum Yesus lahir di dunia, begitu loh. Jadi tidak mungkinlah kalau misalnya Maria ibu Yesus itu adalah merupakan saudaranya Harun. Betul. Begitu loh. Nah, tapi kita melihat bahwa ada di ayat Alkitab kitab mereka yang mengatakan bahwa memang Alkitab memang Isa itu adalah ibunya adalah merupakan saudara dari Harun. Dan kalau misalnya kita boleh mengutip itu hanya untuk membandingkan mana yang benarnya, mana yang tidaknya, Bu. Karena tadi kan kita melihat bahwa begitu banyak orang mengklaim bahwa kitab mereka itu adalah kitab pembenaran. Nah, ketika kita mengutip ayat dari kitab mereka, bukan berarti kita mau membenarkan, tapi mungkin itu menjadi sebuah perbandingan bahwa ayat kitab mereka itu tidak sesuai dengan ayat yang ada di Alkitab kita, begitu loh, Bu. Ya. Kalau itu saya mengerti, paham maksud Bapak, bahwa untuk menyatakan kesalahan, ya kan, bukan untuk menyatakan kebenarannya, tapi menyatakan kesalahannya. Gitu kan, itu no problem, menyatakan kesalahannya justru. Tapi ada yang menyatakan bahwa itu benar. Contoh, Isa itu adalah kalimatullah, kalimatnya Allah. Tuh, benar kan? Isa itu adalah Yesus. Nah, begitu. Jadi karena di kitab itu tertulis Isa itu adalah kalimatullah, nah berarti benar nih, gitu loh. Nah, itu yang saya maksud, untuk membenarkan, gitulah. Kalau tadi kan hanya untuk menyatakan kesalahan, gitu Pak. Itu maksudnya. Ya, saya ngerti, Bu. Ya, oke. Ya. Gitu. Oke, Bu Rina Solihin, ya, terima kasih untuk malam hari ini. Saya kira belum ada yang masuk nih, Bu. Belum ada yang mau bergabung nih. Belum ya? Iya. Enggak apa-apa, mungkin bingung apa mau ditanya gitu ya. Mungkin bingung, udah dijelasin semua nih sama Ibu Rina Solihin. Iya. Gitu loh. Sudah terjawab pertanyaannya, Pak. Pertanyaannya sudah terjawab. Saya pikir sih sebenarnya kalau pertanyaan tidak akan habis-habisnya. Cuman mereka masih segan aja kali, Bu. Oke, Bu. Oke lah, kita sembari menunggu mungkin kita akhiri nanti ini perbincangan kita di pukul 21:15 menit, Bu. Jadi kita ada waktu sekitar 13 menit lagi. Dan untuk yang terakhir kalinya ini, saya mau minta mungkin, Bu, ya, kalau boleh minta sedikit kesaksian Ibu kenapa
boleh menjadi seorang pengikut Yesus Kristus. Karena backgroundnya adalah seorang muslimah dan akhirnya menjadi pengikut Yesus Kristus. Silakan Bu. Iya, terima kasih Pak. Mungkin Ya. sebagian besar sudah, kalau sudah membuka-buka YouTube channel saya mungkin sudah tahu ya. Tapi tidak ada salahnya karena ya namanya bersaksi itu kapanpun diminta harus siap ya Pak ya. Ya. Jadi seperti yang sudah saya katakan bahwa saya itu pengen tahu apa tuh ya, kepengen tahuannya itu tinggi ya. Jadi kepo kalau bahasa sekarangnya itu kepo gitu ya. Ya. Sebenarnya pencarian saya akan Allah yang sejati itu dimulai dari remaja ya, kelas 2 SMA. Dan itu bertolak dari pertanyaan yang sangat sederhana, ya kan? Bertanya sendiri di dalam hati gitu ya. Di dunia ini begitu banyak agama, sementara Allah itu kan esa gitu, ya kan? Apakah Allah yang esa itu pengajarannya berbeda-beda gitu, ya kan? Semua agama punya kitab suci masing-masing dengan pengajaran masing-masing, ya kan? Yang berbeda-beda, ya. Bahkan ada yang bertolak belakang gitu kan? Apa mungkin gitu Allah yang esa itu membuat begitu banyak agama? Nah, itu pertanyaan bodoh saya ya waktu itu ya. Nah, kemudian saya pikir lagi nggak mungkin gitu. Setelah saya renung-renung, nggak mungkin lah Allah yang esa punya banyak pengajaran, nggak mungkin gitu. Saya ibaratkan sebagai orang tua saja gitu ya. Saya punya 5 anak misalnya gitu kan. Bukan misalnya, memang saya punya 5 anak. Nah, itu kan ada standar pengajaran kita ya Pak. Di semua rumah tangga orang tua punya standar pengajaran ya kan. Nah, biasanya diajarkan ke anak itu kan hal yang sama standarnya. Kan? Nggak mungkin berbeda-beda gitu ya. Dari pengajarannya, terus dari standar moralnya, dari jalan keselamatan yang dia tawarkan itu pasti sama lah. Ya kan? Nggak mungkin berbeda-beda gitu. Nah, tapi ini kan pada kenyataannya semua berbeda-beda gitu. Ya kan? Nah, makanya saya simpulkan nggak mungkin ini dari Allah yang satu gitu. Nah, pasti salah satu saja dari semua agama ini yang dari Allah sendiri, dari Allah yang esa, pasti salah satu saja gitu. Nah, waktu itu kebetulan saya kan tidak punya referensi untuk banyak tahu tentang agama-agama lain ya. Maklum kalau di Sumatera Barat itu kan sangat tertutup lah informasi tentang itu ya, tentang agama-agama yang lain, bahkan buku-buku rohani apa gitu itu nggak gampang gitu didapatkan gitu kan. Nah, jadi satu-satunya yang saya lakukan yaitu mempelajari kitab sendiri gitu. Ya kan, kitab saya waktu itu kan Al-Qur'an. Ya saya cuma punya Al-Qur'an, ya udah Al-Qur'an aja saya baca dalamin terus ya. Gitu ya. Nah, dalamin. Jadi waktu mengaji kita kan nggak tahu artinya tuh, nggak diajarkan. Walaupun sudah khatam, tapi kan arti apa ayat bacaannya di dalam Al-Qur'an itu kita kan nggak tahu. Hanya bisa membaca dan melafalkan saja gitu kan. Nah, jadi kelas 2 SMA saya membeli Al-Qur'an yang ada tafsirannya, ada terjemahannya gitu. Nah, dari situlah saya mulai pelan-pelan saya baca gitu. Saya mencari, ya memang dikatakan Islam itu adalah agama yang diredoi satu-satunya gitu. Agama yang benar itu ya Islam. Tapi karena pertanyaan saya tadi, saya harus uji, ya kan? Dan ternyata saya menemukan ayatnya di Alkitab, ya, di 1 Tesalonika 5 ayat 21 yang berbunyi, ujilah segala sesuatu, ya, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik, ya. Jadi memang segala sesuatu harus diuji. Gitu. Alkitab menyuruh kita mengujinya, gitu. Nah, ternyata saya udah praktekkan itu ya waktu itu ya. Jadi saya belajar itu 22 tahun saya mempelajari, ya, membaca terus Al-Qur'an itu. Artinya saya sudah tidak lihat lagi tulisan Arabnya, karena saya nggak ngerti ya. Saya cuma lihat terjemahannya saja. Jadi saya udah fokus baca terjemahan gitu. Untuk apa saya baca Arabnya kalau saya nggak ngerti gitu. Lebih baik saya baca satu kalimat tapi saya paham, saya ngerti. Dari saya baca beratus-ratus kalimat tapi nggak ngerti gitu apa maksudnya, gitu kan. Nah, jadi saya ajarin di situ. Akhirnya saya simpulkan bukan ini gitu, bukan.
gitu. Karena Allah yang maha suci, Allah yang maha benar, Allah yang maha tahu kayak tadi, ya kan? Itu kok Ya. sepertinya enggak gitu, ya kan? Karena ada Ya. pengajaran-pengajaran yang saya sendiri tidak bisa terima ya, seperti misalnya Ya. diizinkan untuk berpoligami, ya, diizinkan Ya. untuk membunuh, ya walaupun dibenarkan, walaupun dalam jalan Allah, ya kan, walaupun berjihad apa, tapi membunuh itu nggak boleh gitu, ya kan? Nah, jadi itu Ya. yang menjadi apa pemikiran saya waktu itu. Nah, tapi yang saya tahu ya waktu di masih Islam ya semua di luar Islam itu kan kafir ya kan? Orang kafir itu pasti masuk neraka. Ya. Kafir tuh jelek lah, orang kafir tuh dilaknat oleh Allah gitu kan. Nah, ya kebetulan waktu selesai kuliah saya sempat mengajar di salah satu universitas negeri di Padang. Kemudian ada apa diizinkan Tuhan untuk ke Jerman dapat beasiswa. Nah, di situ saya mulai terbuka matanya. Saya ada di negara kafir ya. Ini negara kafir gitu. Tapi kok semuanya bagus gitu ya. Enggak seperti yang saya dengar dulu ceritanya. Ya kan, orangnya disiplin, negaranya maju, ya kan? Semuanya apa? Manusia di sana betul-betul dihargai, tingkat kejahatannya rendah. Inilah negara kafir saya bilang ya, tapi kok abu semua gitu. Nah, di situ saya mulai apa? Punya kesimpulan baru lagi gitu. Kenapa ya dulu dikatakan begini, tapi faktanya bukan begitu gitu. Nggak ada korupsi di sana, ya kan? Tidak seperti di Indonesia. Gitu. Bahkan waktu saya di Jerman, itu kalau ditanya orang malu ngomong orang Indonesia. Jujur, gitu. Banyak yang nggak mau ngaku orang Indonesia. Kenapa? Karena orang Eropa tuh taunya kalau udah nyebut Indonesia, taunya korupsi. Ya kan? Nah, saya pernah ditanya, from Indonesia? Saya masih baru datang ya. Mana bahasa Jermannya masih belajar gitu kan. Saya bilang, oh iya, saya belum tahu kan. Iya, ich komme from Indonesia. Corruption gitu. Aduh, saya jadi malu, ya ampun. Jadi apa? Aduh, kok gini sih gitu ya. Akhirnya saya udah nggak mau lagi ngomong. Saya dari Filipina, saya bilang. Begitu ya. Jadi dikenal di situ korupsinya kemana-mana ternyata dikenal orang gitu. Nah gitu Pak. Jadi mulai dari situlah saya semakin banyak referensi ya. Nah kemudian saya belajar lagi, belajar terus sampai 2004 saya putuskan untuk membeli Alkitab. Ya, saya mulai membaca Alkitabnya orang kafir ini gitu loh. Apa sih kitabnya orang kafir itu kok dia bisa hidup begitu bagus ya? Moralnya juga bagus. Apa sih kitabnya isinya apa gitu? Maka saya mulai beli Alkitab, saya baca pelan-pelan. Dari situlah saya mulai mengenal kebenaran dan menyimpulkan bahwa inilah kitab firman Allah yang benar. Inilah Allah yang benar. Gitu. Inilah Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan yang harus saya sembah. Gitu. Begitu Pak. Begitu ya Bu ya. Jadi artinya bahwa Ibu Rina Solihin itu mendapatkan jalan yang lurus ketika penasaran ya dengan apa namanya, penasaran dengan ayat-ayat Al-Quran sendiri ya. Ya, yang tidak sesuai dengan naluri saya, ya tidak sesuai gitu dengan pihak saya gitu. Nah itu yang menyebabkan saya harus mencari mana yang sesuai gitu kan. Ternyata setelah ternyata saya cocoknya justru di Alkitab gitu. Gitu. Iya, memang saya juga banyak melihat Bu bahwa ada banyak saudara-saudara kita yang mantan Muslim dan akhirnya menjadi pengikut Kristus itu justru mereka menjadi pengikut Kristus oleh karena mereka sendiri penasaran ya dengan arti daripada ayat-ayat yang ada di dalam kitab mereka begitu loh. Akhirnya justru mereka mendapatkan tuntunan dari Roh Kudus dan akhirnya mereka menjadi pengikut Kristus. Betul. Ya karena itu karena dikatakan bahwa
ketuklah pintu, maka akan Yes. dibukakan. Carilah, Ya, maka ya, akan mendapat. Kan begitu. Jadi kalau kita sudah ya, membuka hati untuk rindu ingin tahu kebenaran, itu Tuhan sendiri yang menuntun kita sampai kita menemukan ya, kebenaran itu gitu. Ya kan? ya, Jadi harus ya. ada kerinduan Heeh. untuk mengenal Allah yang benar, rindu untuk mengenal kebenaran. Itu pasti kita akan dituntun karena Roh Kudus akan bekerja. Begitu. Ya. Dan hasilnya ketika Ibu penasaran dan ketemulah kitab firman Tuhan, yaitu Alkitab. Iya, gitu. Ya. Makanya Itu tahun berapa, Bu, jadi pengikut Kristus? saya tahun 2004 akhir. 2004 2004 ya. akhir. Itu berarti Iya. waktu tsunami. Oh, 2004 berarti waktu tsunami di Aceh, Bu ya? Oke, iya betul. Iya, Itu Pak. Desember itu. Aceh, Iya, Desember 2004. Iya, Heeh. betul begitu. Iya, Aceh dilanda tsunami, Ibu mendapatkan juru selamat. saya dapat hidayah. Ya, Haleluya. Luar saya dapat biasa. hidayah, Pak. Puji Iya, Tuhan. iya, iya. Haleluya, Tuhan kita memang dahsyat, Bu. Ya, Yohanes pasal 15 ayat 16, Bu. Ya, bukan kamu yang memilih aku, ya, tapi aku yang memilih kamu. Ya, dan itu yang Ya, Tuhan nyatakan di dalam diri Ibu yang sekarang ya. ini Tuhan pilih sebagai alatnya, ya, untuk menyaksikan perbuatan Tuhan, untuk menyaksikan kebenaran firman Tuhan. Bu, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan itulah yang Ibu boleh lakukan saat ini. Saya percaya, Bu, bahwa jeripaya Ibu di dalam pelayanan akan Tuhan tidak akan sia-sia. Tuhan memperhitungkan itu, Bu. Dan saya mau sampaikan, ya, bahwa Ibu juga harus, ya, mengetahui bahwa bahkan juga kita harus mengetahui di dalam pengiringan akan Tuhan, perjalanannya tidak akan berjalan mulus, ya, pasti ada banyak tantangan, ya, pasti ada banyak tekanan yang menghimpit kehidupan kita, tapi yang harus kita tahu, ya, bahwa Allah kita adalah Immanuel, ya, Dia Allah yang senantiasa menyertai kita, ya. 1 Korintus pasal 10 ayat 13, bahwa begitu banyak pencobaan-pencobaan yang kita alami, tapi firman Tuhan katakan pencobaan-pencobaan itu adalah hanya pencobaan-pencobaan biasa, ya. Bahkan di bagian akhir ayat itu firman Tuhan katakan justru Tuhan telah membukakan pintu bagi kita, membukakan jalan bagi kita untuk keluar dari pencobaan itu. Yang jadi permasalahannya adalah, maukah kita berjalan di jalan yang Tuhan bukakan bagi kita, atau justru lebih memilih kita berjalan sesuai dengan keinginan kita. Dan saya percaya sebagai anak Tuhan tentunya, ya, oleh karena kita dipimpin oleh Roh Kudus, Roma pasal 8 ayat 14, bahwa setiap kita adalah sebagai anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, itu adalah anak-anak Allah, dan kita layak menjadi memanggil Dia sebagai Bapa. Dan ketika Roh Kudus menuntun kehidupan kita, maka kita pasti berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan segala sesuatu apa yang kita lakukan pasti akan diberkati oleh Tuhan. Luar biasa. Ya, terima kasih, Bu, untuk malam hari ini, ya, pembahasan yang sudah disampaikan dengan baik kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang ada di luar sana yang menonton live streaming kita ini. Saya pastikan bahwa semua pasti akan diberkati lewat pembahasan malam hari ini. Dan sekali lagi terima kasih untuk Ibu Rina Solihin untuk kesempatan, ya, malam hari ini boleh berbagi kesaksian lewat firman Tuhan kepada kita semua. Dan saya percaya bahwa ini bukan akhir dari pertemuan kita, Bu. Pasti ada hari-hari yang lain, ya, untuk kita boleh berbincang-bincang tentang tema yang lain. Sip, ya. Ya, mungkin ada pesan terakhir, Bu, yang ingin disampaikan kepada saudara-saudara kita yang ada di sana. Iya, saya sangat sangat rindu, ya, sangat rindu, ya, bahwa kita mengimani Alkitab itu benar-benar dari hati, ya kan?
Ya. Bahwa Alkitab kita ini betul-betul satu-satunya firman Allah. Jangan ragu, ya. Jangan kalau ada datang badai menggoncang-goncang kita, harus kuat. Pegang teguh bahwa Alkitab adalah satu-satunya firman Allah. Tidak ada firman Allah lagi di luar Alkitab, baik lisan maupun tulisan. Sudah di lockdown, ya. Di Wahyu 22 ayat 18 sampai 21 ya, Pak. Di situ sudah jelas, ya, bahwa tidak ada lagi firman Tuhan di luar itu. Jadi kalaupun ada yang ada bisikan atau ada intimidasi atau serangan kepada Alkitab dan sebagainya, yakinlah bahwa Alkitab tidak akan tergoyahkan sebagai satu-satunya firman Allah sampai selama-lamanya, karena selalu dalam pemeliharaan Tuhan sendiri. Tidak ada yang bisa menggoyangnya, tidak ada yang bisa mengganggu gugatnya, karena Allah sendiri yang memelihara. Bayangkan, Allah sanggup memelihara alam semesta ini. Apakah Allah sulit untuk memelihara firman-Nya? Tidak mungkin, ya kan? Tidak mungkin. Karena Allah menganggap firman-Nya ini adalah perkataannya yang Dia firmankan untuk menuntun umat manusia agar bisa kembali kepada Allah. Dan tidak mungkin Allah membiarkan itu diobok-obok oleh iblis, ya. Tidak mungkin Allah membiarkan diobok-obok oleh iblis. Yakinlah itu. Begitu, Pak. Oke, baik. Baik, Bu, kita akan akhiri ya untuk perbincangan malam hari ini ya. Amin. Oke, Pak. Terima kasih untuk Pak Yusuf sudah mengundang saya. Oke, terima kasih ya, Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Ya, Shalom. Ya, Maranatha. Amin. Haleluya. Shalom, Bu. Shalom, Pak. Yes.